Pura-pura lemas itu. Kenapa sampean? Puasa, Bang. Enggak semua orang juga kalau lemas itu enggak mesti jadi cirinya puasa, Bang. Ada juga orang yang enggak puasa lemas-lemas. Ya kan? Sampean puasa kah? Puasa. Mana cirinya? Enggak bisa juga bau mulut. Bau mulut juga tetap aja. Ada orang yang enggak bau mulut enggak puasa. Jadi itu enggak bisa jadi ciri. Makanya karena puasa ini adalah puasa ibadah yang tersembunyi, hanya kita dengan Allah yang tahu, maka kualitasnya harus dijaga. Kualitas kita itu bagus atau tidaknya, itu tergantung kita yang jaga puasa. Maka kembali ke persoalan tadi. Jadi kata Imam Syakik, banyak manusia yang mengatakan bahwasanya kita ini hamba Allah, tapi ternyata dalam perilakunya keluar daripada hamba. Jadi tugas kita bagaimana? Ya kalau memang kita ngaku hamba Allah, ya terima dong. Ya tahu diri dong kita. Bahwa kita memang hamba Allah, berarti apa yang diperintahkan oleh Allah, ya harus kita tahankan. Atau kita terima. Yang kedua, kata Imam Syakik yang kedua, innallaha kafilun la arzaquna wa la tatma'innu qulubuhum illa ma'a syai'in minad dunya. Kata Imam Syakik, aku bersepakat dengan kebanyakan manusia yang mengatakan bahwa rezeki itu ditanggung oleh Allah. Yakin enggak? Rezeki yang nanggung Allah kan? Yakin semua ya? Sepakat. Tapi pada kenyataannya kebanyakan manusia, kata Imam Syakik, ternyata hatinya banyak yang tidak tenang kalau tidak punya dunia. Benar gak ini? Sepakat kalau nyebutin kita ini rezeki yang nanggung Allah, tenang saja. Tapi begitu nggak punya duit, banyak yang nggak begitu nggak punya apa-apa, banyak yang tidak bisa tenang hatinya. Katanya rezekinya itu ditanggung oleh Allah. Tapi kenapa kalau seandainya nggak punya duit saja, jangankan nggak punya duit, telat gaji aja. Telat gajian kan mulai itu bingung. Ini gaji kenapa nggak turun-turun ini? Yang nagih sudah berapa orang itu? Padahal kalau seandainya kita yakin bahwa rezeki itu adalah ditanggung oleh Allah, ngapain kita nih harus gundah-gundah hati? Tenang saja harusnya kan? Yang penting ikhtiar kan itu. Karena tugas kita itu kan ikhtiar aja. Yang penting ada sebabnya saja, kita berangkat ke kanan, ke kiri, dagang kah atau apakah, bisnis kah atau apa, kan itu sebabnya saja. Adapun pada hakikatnya kan Allah yang nanggung. Kemanapun kita berada, itu rezeki itu pasti akan ngikutin. Bahkan kalau saya bilang tuh, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah dari lauh mahfuz untuk kita, bagaimanapun caranya, itu pasti yang ditakdirkan akan ketemu dengan kita. Tapi bagaimanapun, apapun yang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk kita, bagaimanapun caranya untuk meraih itu, tidak akan ketemu dengan kita. Pasti sudah. Lo iwak di lautan lo itu. Itu iwak di lautan itu jutaan. Tapi tiba-tiba datang ke piring kita tuh. Walaupun syariatnya beli, tapi kan hakikatnya siapa yang menghadirkan itu iwak? Padahal di lautan tuh jutaan itu iwak. Tiba-tiba hadir ke piring tuh. Kenapa? Karena setiap iwak sudah diberi nama, rezekinya untuk siapa? Ikan-ikan yang di lautan itu sudah ada namanya masing-masing. Nah, ini nih. Ini Haji Anu, ini Haji Anu, ini Haji Anu. Semua bakal nyampe pada waktunya tuh. Walaupun tidak peduli siapa yang menjaringnya itu, tapi hakikatnya Allah akan jalankan ke situ. Suatu saat Nabi Sulaiman lagi termenung di pinggir lautan. Tiba-tiba ada kodok masuk ke tengah lautan. Lalu tiba-tiba nyelam. Pagi-pagi itu. Sorenya gitu lagi. Datang ke tengah lautan, nyelam. Tiap hari itu kodok melakukan perbuatan seperti itu. Akhirnya pas balik dicegat sama Sulaiman. Kodok sini kau. Dipanggil. Nabi Sulaiman kan berdialog dengan binatang kan biasa.
Kata Nabi Sulaiman, aku liatin tiap hari kau berangkat pagi ke tengah lautan, sore juga begitu, terus nyelam. Apa yang kau lakukan seperti itu? Kata kodok, ya Nabi Allah, aku ini diperintah oleh Allah untuk mengantarkan makanan pada makhluknya yang ada di bawah batu sana. Tiap hari aku diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan makanan ini kepada dia. Sebab dia tidak bisa kemana-mana karena terjepit batu. Coba, makhluk Allah di dalam lautan, rezekinya harus diantarkan oleh kodok. Jadi ini menggambarkan buat apa? Allah itu sayang dengan makhluknya, sampai dimanapun pasti akan ketemu dengan rezekinya. Inilah yang disebut dengan kafir. Allah menanggung semua. Tapi yang jelas ada sebab. Ada sebabnya dulu. Jangan ini kok, oh Allah yang nanggung kok, biarkan aja dia aja di masjid. Tidak bisa begitu. Nggak bisa begitu juga. Sayyidina Umar itu kalau ada orang yang macam begitu jengkel dengan Sayyidina Umar. Ada orang yang dari pagi sampai sore diam aja, didatangin oleh Sayyidina Umar. Sampean lagi ngapain? Lagi doa. Ke siapa? Ke Allah. Dapat? Belum. Ya, belum dapat. Sampean enggak kerja? Enggak. Dengerin, innas sama la yanzulu dhahab. Sesungguhnya itu langit tidak akan menurunkan emas. Itu langit tidak akan menurunkan emas. Kau duduk dari pagi sampai sore sampai malam, besok pagi biar perlu, sampean enggak bakalan dapat emas tuh. Kenapa? Karena harus ada ikhtiar. Tugas kita itu ikhtiarnya. Beres dari sini berangkat. Kemana itu? Allah yang jamin, Allah yang nanggung. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Kan gitu. Tapi kebanyakan nyebutinnya masalah begitu. Tapi pada praktiknya banyak yang tidak tenang dengan hal seperti itu. Kecuali ada dunianya gitu. Kalau punya duit banyak, usaha terus maju, baru tenang. Enggak gitu, enggak tenang. Padahal sudah nyebutin bahwa dunia ini dikapil. Allah yang nanggung semua. Tapi ternyata lain dalam perilakunya. Jadi kebanyakan seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keyakinan kepada kita ya. Memang rezeki itu nggak bisa belok kemana-mana. Kalau memang ditujunya ke kita, pasti datang ke kita. Nah. Rezekinya begitu. Macam saya gitu kan. Kadang-kadang suka gini. Ibrahim bin Adham itu ketika baca ayat yang menunjukkan bahwasanya di dalam ayat itu kan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari mana yang diarahkan yang dari segala arah itu. Min haitsu la yahtasib. Ketika itu Ibrahim bin Adham mau meyakinkan ayat itu. Sampai dia pergi ke satu hutan. Pokoknya yang jauh dari perkampungan, jauh dari halayak ramai. Di dalam hutan pun masuk ke dalam goa. Ngapain di situ? Diam aja pokoknya. Pengen tahu bagaimana cara Allah mengantarkan rezekinya ke dia. Pokoknya pengen tahu bagaimana cara Allah. Diam di pinggir, di tengah hutan itu. Bahkan di tengah hutan pun masuk ke dalam goa coba. Ibrahim bin Adham tuh. Saking meyakinkan ayat. Tapi jangan karena ini Bapak Ibu mencoba gitu, jangan. Karena keyakinannya beda. Ini ulama besar. Dia sejam, 2 jam, 3 jam. Sampai akhirnya siang. Belum juga nih. Perut sudah mulai keroncongan tuh. Ibrahim bin Adham sudah mulai itu. Gimana aja. Begitu sudah mau sore, aduh, semakin lapar banget nih. Kayak apa nih? Kalau sudah macam seperti ini, kayak apa Allah nganterinnya? Tiba-tiba datang hujan deras. Kata Ibrahim bin Adham, wah, ini nggak bisa nih, lapar banget ini. Tapi gimana cara Allah nih nganterinnya? Ternyata begitu datang hujan deras, adalah serombongan orang 5 orang berteduh di depannya goa itu. Berteduh tiba-tiba di goa itu. Kata Ibrahim bin Adham, nah, coba tengok cara Allah ini kayak apa nih.
Begitu sudah berteduh, adalah seorang yang masuk ke dalamnya, liatin, tengok-tengok, nyalakan api di situ. Kita masuk aja ke sini nih, ini nyaman di dalam tuh. Masukkan semua. Begitu sudah masukkan di dalam, betapa kagetnya. Ada orang yang lagi diam, Ibrahim bin Adham tuh maksudnya. Ibrahim bin Adham tuh dia ditanya, Tuan, lagi ngapain di sini? Diam aja pokoknya. Tuan, diam aja. Saking diamnya itu sampai orang mengira, oh ini mungkin ya, ini karena kelamaan di sini. Pasti ini orang kaku. Coba nyalakan apinya, nyalakan api unggun di depannya. Begitu sudah ini ditanya lagi, enggak mau buka mulut juga. Oh ini mungkin karena kelamaan kedinginan sehingga mulutnya jadi terkunci. Kita buka aja sini. Dibuka, mereka nutup lagi. Karena memang orang hidup. Tutup lagi dia. Begitu sudah itu kata mereka, wah ini pasti lapar nih orang nih. Udah kelamaan nggak makan nih orang. Coba cungkil aja mulutnya, aku yang masukin makanannya. Nah, begitu sudah dia cungkil mulutnya, dimasukin roti, baru di situ ketawa tuh Ibrahim bin Adham. Coba sampai cara Allah tuh macam begitu nah.